Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu Aisyah dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, tantangan dan godaan hidup dari waktu ke waktu kita rasakan semakin besar. Tidak sedikit orang yang tak mampu menghadapinya hingga akhirnya tergelincir ke dalam dosa dan maksiat. Sementara itu, tatkala manusia mengalami kesenangan hidup, sering juga membuat dirinya lupa, baik kesenangan berupa kekayaan, jabatan, popularitas, kecantikan, ketampanan, dan bentuk-bentuk kesenangan yang lain. Untuk itu, materi yang akan saya bawakan kali ini semoga memberikan manfaat untuk kita semua, yaitu 6 tips jaim atau jaga iman di zaman kekinian. Tantangan dan godaan kehidupan itu hanya bisa dihadapi dengan kekuatan iman. Hal ini karena apa? Karena dengan iman yang kuat, kesusahan dan penderitaan hidup tidak membuat seorang mukmin yang sejati menjadi putus asa, sementara kesenangan dan kenikmatan hidup tidak membuatnya lupa diri. Oleh karena itu, untuk menjaga keimanan dan memperkuatnya, kita memperkuat iman kita kepada Allah menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Apabila iman kita terjaga dan iman kita semakin kuat, maka kita akan mendapatkan surga. Dan untuk mendapatkannya tentu harus beramal soleh yang sebanyak-banyaknya dalam kehidupan di dunia ini. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 82, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Yang menjadi persoalan kita sekarang adalah apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa meningkatkan dan menjaga keimanan kita kepada Allah dari waktu ke waktu sampai akhir dari kehidupan kita. Untuk itu ada 6 tips ini, semoga membawa manfaat buat kita semua. Tips yang pertama adalah melakukan tadabbur Al-Quran. Yang pertama, tips pertama adalah melakukan tadabbur Al-Quran. Bagaimana Al-Quran yang selalu kita baca itu juga kita tadabburi, yaitu kita kaji ayat-ayat qauliyah atau firman Allah dalam Al-Quran itu, sehingga apa? Sehingga iman kita menjadi kuat. Seperti yang terfirman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Karena sangat penting melakukan kajian atau tadabbur terhadap Al-Quran, maka Allah sangat menekankan kepada kita agar rutin melakukan tadabbur dalam kehidupan ini, apalagi Al-Quran merupakan pedoman hidup yang memang harus kita pahami dan
ditegaskan kembali di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apabila mereka tidak memperhatikan, maka apakah mereka tidak memperhatikan atau mentadabburi Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Bunda-bunda sekalian, alhamdulillah di Aisyah ini, di majelis tablik, di saat selain bulan Ramadan, di hari Rabu dan Ahad kita ada rutin kajian sore. Kemudian di saat Ramadan seperti ini, alhamdulillah setiap hari ada acara tadabbur Al-Quran. Nah ini insya Allah kita bisa manfaatkan ya. Untuk apa? Untuk memperkokoh iman kita, untuk menjaga iman kita, untuk sarana memperkuat iman kita. Nah, itu adalah tips yang pertama. Semoga kita bisa maksimal ya menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh PDA Kota Malang. Tips yang kedua yaitu selalu melakukan tafakkur. Nah, tafakkur adalah memikirkan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa alam semesta. Hal ini karena dengan memikirkan alam semesta kita akan menyadari betapa maha kuasanya Allah, sehingga apa yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia dan semua bermanfaat bagi kita meskipun kita belum mengetahuinya. Dengan itu pula tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Maha suci Allah, Maha suci Engkau, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Apa yang Allah ciptakan memang menunjukkan kepada kita betapa besar kekuasaan Allah. Salah satu contohnya adalah Allah ciptakan manusia dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak ada satupun manusia yang sama, meskipun manusia kembar. Bahkan telapak tangannya pun tidak sama, sehingga ada guratan-guratan pada jari-jari tangan manusia yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Dan ini bisa dibuktikan dengan ilmu sidik jari. Dan sekarang ini lagi dikembangkan ilmu Stephen, yaitu apa? Dengan sidik jari bisa diketahui sifat dasar seseorang. Sehingga apa? Sehingga kita insya Allah bisa dengan mengetahui sifat dasar kita atau karakter dasar kita, kita bisa merubah ya sesuai dengan Al-Quran, sifat-sifat kita. Insya Allah bisa menjadi lebih baik dengan Stephen itu, dengan tes Stephen. Itu yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah, yaitu bagaimana kita meneladani sirah dan sejarah Nabiullah Muhammad SAW. Tips yang ketiga ini yaitu kita meneladani
sirah dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Hal ini penting dalam kehidupan seorang muslim karena Rasulullah diutus salah satu misinya yaitu untuk menjadi teladan bagi manusia dalam mengarungi kehidupan yang baik. Oleh karena itu sebagai muslim, di samping harus mengenal Rasulullah, kita juga harus meneladani dan mengikuti jejak kehidupannya. Tidak hanya dalam masalah ubudiyah seperti sholat, puasa, haji, dan sejenisnya, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Manakala manusia tidak meneladani dan tidak mengikuti jejak kehidupan Rasulullah, maka kehidupannya menjadi tidak teratur, bahkan mengalami penyimpangan yang sangat jauh dan bisa mengakibatkan kekacauan. Berbagai kasus yang terjadi di dunia yang berkaitan dengan kerusakan moral menggambarkan akibat dari tidak diteladaninya Rasulullah dalam kehidupan umat manusia. Hal ini akan membuat manusia menyesal dalam kehidupannya di akhirat sebagai gambaran penyesalannya di dunia. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 27. Wa yauma ba'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya menyesali seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Dari sini menjadi semakin sadar bahwa tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali menjalani kehidupan ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan ini pula keimanan kita kepada Allah akan semakin terjaga dan akan semakin kokoh. Itu adalah tips yang ketiga, Ibu sekalian. Kemudian tips yang keempat. Tips yang keempat adalah dengan memilih atau mengusahakan adanya sahabat dan lingkungan yang baik. Hal ini penting karena tidak bisa dipungkiri kalau sahabat atau lingkungan kita sangat mempengaruhi seseorang, baik yang masih anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Besarnya pengaruh teman dan lingkungan ini sangat besar sekali. Tidak sedikit orang yang semula baik menjadi tidak baik dalam waktu yang tidak lama. Disebabkan apa? Disebabkan pengaruh pergaulan dan lingkungan yang buruk di sekitarnya. Begitu pula adanya orang yang semula baik bisa berubah menjadi. Begitu pula orang yang semula tidak baik bisa berubah cepat menjadi baik. Karena apa? Karena pergaulan dan lingkungan yang baik di sekitarnya. Itulah peran lingkungan dan sahabat-sahabat yang sangat mempengaruhi kehidupan keimanan kita. Begitu pula di zaman kekinian gadget atau HP kita itu luar biasa sangat mempengaruhi keimanan kita. Itu kalau kita menjadikan gadget itu sebagai sahabat dan kita pilih gadget itu kita buka ya, kita buka sesuatu yang tidak baik, maka apa? Maka efeknya adalah kita bisa menjadi tidak baik. Seandainya gadget itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita pilih tontonan yang terbaik, maka apa? Maka itu insya Allah akan menjadikan keimanan kita terjaga dan keimanan kita akan semakin kuat. Itu adalah tips yang keempat. Tips yang kelima yaitu apa? Istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, dan menjauhi segala bentuk-bentuk maksiat, segala bentuk dosa. Kita berusaha untuk berusaha menjauhi segala bentuk kemungkaran. Ya, sesuai perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang selalu menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Nah, ibadah ini selayaknya kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, total ikhlas karena Allah, kemudian dengan ikhlas niat karena Allah, dengan cara yang benar dan ridha Allah. Insya Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan benar itu akan menghasilkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seperti di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salatmu itu akan mencegah dan akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu adalah tips yang ke-5. Kemudian tips yang terakhir, ibu-ibu pemirsa yang dirahmati Allah, tips yang terakhir adalah bagaimana kita agar iman kita semakin kuat, semakin kokoh, ketakwaan kita semakin bertambah. Maka tips yang terakhir ini adalah zikrul maut. Zikrul maut. Yaitu ingat kepada kematian. Zikrul maut menjadi sangat penting karena dalam pandangan Islam mati itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi mati itu justru awal dari kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat yang merupakan pertanggungjawaban dan hasil dari kehidupan kita di dunia. Oleh karena itu, setiap kita harus selalu siap menghadapi mati. Siap dalam arti selalu dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian itu mungkin saja datang. Kita tidak mungkin saja datang setiap waktu di saat kita tidak menyadarinya. Yang Allah kehendaki adalah agar kematian kita berada dalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepadanya. Manfaat lain dari ingat kepada mati adalah merangsang kita untuk selalu beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya, dan kita tidak suka menunda-nunda kebaikan, karena apabila kita ingin bahagia di akhirat, maka kita harus membawa bekal yang sebanyak-banyaknya dengan amal soleh, seperti yang Allah firmankan di surat Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Akhirnya menjadi jelas bagi kita bahwa memiliki iman yang kuat itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan begitu pentingnya. Karena apa? Karena insya Allah akan membuat kehidupan kita menjadi semakin mantap dan ketakwaan kita akan semakin meningkat sehingga kita sukses dunia dan akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan benar-benar uraian ini tadi bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, fastaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.